Chapter 556. Di bawah atmosfer yang jauh lebih padat, Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiaoyan. Yang pertama melirik Xiaoyan, Liu Xiuya, dan yang lainnya sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, kami akhirnya bertemu. Aku sudah lama menunggu kedatangan hari ini. Xiaoyan tentu saja tidak akan dengan bodohnya membalas kata-kata Liu Qing. Semua orang di akademi dalam tahu bahwa lawan Liu Qing adalah Lin Xiuya. Dengan pengecualian Ziyan, monster kecil yang menunggangi mereka, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Liu Qing. Bahkan Yan Hao, yang menduduki peringkat keempat masih merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya meski biasanya tidak menunjukkan sedikit pun tanda takut pada Liu Qing. Semoga keberuntunganmu lebih baik kali ini. Lin Xiuya membalas senyuman acuh tak acuh itu. Meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya satu lingkar lebih kecil daripada Liu Qing, aura istimewanya menyebabkan dia tidak memiliki tanda sedikit pun untuk dikalahkan di depan Liu Qing dengan tubuhnya yang besar. Meskipun percakapan di antara keduanya sederhana, percakapan itu dipenuhi dengan perasaan balas dendam yang sulit disembunyikan. Sebagai saingan lama, kedua orang ini dibandingkan satu sama lain sepanjang waktu. Pertarungan kembali ketika Liu Qing dikalahkan oleh Lin Xiuya adalah karena sedikit kerentanan. Karena itu, dia menyimpan dendam di dalam hatinya atas masalah ini. Namun, dia tidak mencari Lin Xiuya untuk bersaing meskipun kekuatannya telah melonjak beberapa tahun ini. Saat itu, dia kalah dari Lin Xiuya di kompetisi besar peringkat kuat. Sekarang, dia harus mendapatkan kemenangan di tempat ini. Seseorang menajamkan pedangnya selama 10 tahun. Untuk pertandingan ini, Liu Qing telah menghilangkan keringat yang tidak diketahui jumlahnya, menahan perasaan kesepian, dan hanya merasakan pahitnya pelatihan. Suasana di platform tinggi sangat sunyi saat mereka berdua berbicara. Meskipun mereka yang mampu mencapai platform tinggi ini semuanya adalah orang-orang kuat di puncak akademi dalam, hati semua orang yang sombong ini merasakan rasa hormat yang berbeda-beda terhadap kedua orang ini apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Kekuatan dihormati. Ini adalah aturan konvensional yang ada di mana-mana di benua Doqi. Kedua tatapan saling terkait di udara. Tampaknya ada percikan seperti esensi yang muncul ke permukaan. Suasana tegang dipertahankan di antara mereka. Dari kelihatannya situasi ini, nampaknya mereka akan saling menyerang secara fisik saat perselisihan muncul. Tentu saja, Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang ini. Keduanya bukanlah orang yang sangat tidak sabar. Meskipun Liu Qing ini terlihat sangat kasar, dari penampilan bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini setelah dikalahkan oleh Lin Xiuya, orang bisa melihat wataknya. Oleh karena itu, sesuatu yang mirip dengan pertarungan di tempat akan mengalami kesulitan terjadi di antara dua orang yang sangat tenang ini. Tatapan Xiaoyan bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat wajah hijau Liu Fei di belakang Liu Qing. Dia mengangkat alisnya, hanya untuk menyadari bahwa tatapannya tertuju pada Sun Er di samping. Jelas, tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan ingatannya yang dalam. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa saat dihadapkan dengan tatapan kejam Liu Fei. Sepasang mata cantik berhenti di punggung Xiaoyan. Pada saat ini, seberkas sinar matahari hangat berwarna emas yang samar secara kebetulan tersebar ke bawah, meninggalkan cahaya berwarna keemasan di wajah Sun Er yang lembut, indah, dan cantik. Bulu matanya yang panjang bergetar di bawah sinar matahari. Itu tidak jelas, seperti ilusi. Pada saat ini, pemandangan cantik ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Fei, yang memiliki penampilan bagus, merasa cemburu di dalam hatinya. Penampilan cantik ini juga terserap ke dalam mata Yao Sheng di belakang Liu Qing. Jantungnya sedikit bergetar. Segera, dia merasakan sakit di tangannya saat suara sedingin es yang lemah ditransmisikan, "Huff."
Ini adalah gadis yang menamparkan saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan amarah saya jika Anda ingin saya memberi Anda kesempatan. Kulit di wajah Yao Sheng bergerak-gerak. Matanya berubah dengan cepat untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya yang gelap dan dingin ke Xiao Yan. Mengambil langkah lambat ke depan, dia memberikan senyuman dangkal dan berkata, "Xiao Yan, kamu harus mengatur wanitamu dengan baik. Jika tidak, Anda mungkin akan lebih menderita." Kata-kata Yao Sheng jelas ditujukan pada Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresi Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya di belakang Xiao Yan segera berubah setelah mendengar ini. Tatapan mereka menatapnya dengan marah. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba diucapkan Yao Sheng ini juga menyebabkan Liu Qing sedikit mengernyit di sampingnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia jelas mengerti bahwa Yao Sheng berbicara atas tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak dapat mengatakan apapun. Tatapan Liu Qing menatap wajah tenang Sun Er di belakang Xiao Yan. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan kakinya mengambil langkah horizontal ke kiri dan sekali lagi melindungi Liu Fei di belakangnya. Dia telah menyaksikan ketangkasan seperti hantu Sun Er di arena pertempuran saat itu. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya terlalu banyak sekarang. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia tertangkap basah jika dia membiarkan Liu Fei dipukuli sekali di bawah matanya. Namun, orang lain mungkin meragukan kekuatannya jika ini terjadi untuk kedua kalinya. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya. Dia memandangi wajah Yao Sheng yang gelap dan dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan halus Sun Er di sampingnya. Saat dia mengangkat pandangannya untuk melihat ke arah Yao Sheng, dia berkata dengan senyum tipis, "Kami tidak diperbolehkan bertarung di sini. Saya akan membantu Anda membalas mereka saat kita bertemu di kompetisi." Senyuman memiliki rasa dingin yang tidak tersembunyi. Cahaya berwarna emas Sun Er yang samar-samar terlihat dengan cepat padam setelah diraih oleh Xiao Yan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah mengambil langkah mundur saat mata cerdasnya dengan lembut menyapu Yao Sheng di sisi yang berlawanan. Senyuman tipisnya juga menyembunyikan rasa sedingin es. Melihat Sun Er mundur, Liu Qing, yang dokinya perlahan mengalir di tubuhnya, akhirnya menghela nafas lega. Namun, tatapannya masih terfokus pada Sun Er yang pendiam. Dengan pengalamannya yang terakhir kali, dia tidak tahu kapan yang terakhir akan sekali lagi meletus dan memukuli seseorang. "Kamu benar, kami akan mendapatkan kembali semuanya setelah kami bertemu di kompetisi. Jika tidak, beberapa siswa baru mungkin benar-benar naik ke surga." Yao Sheng juga mengangguk di bawah senyum dingin Xiao Yan. Ada banyak kebencian dalam dirinya. "Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini." Liu Qing, yang merasakan atmosfer menjadi semakin tegang di sampingnya sedikit mengernyit. Suaranya yang dalam memecah tatapan yang semakin dingin dari kedua belah pihak. Dengan lambaian tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya, dia segera berbalik dan menuju ke area tempat duduk di platform tinggi. "Saya ingin melihat wajah seperti apa yang akan Anda miliki dengan arogan berjalan di sekitar akademi dalam setelah kompetisi selesai. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan harus menerima tamparan keji sebelum mereka tahu apa namanya aturan." Yao Sheng meninggalkan kata-kata kasar ini dengan suara lembut dan senyum dingin saat wajahnya yang gelap dan dingin melewati Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan begitu tenang sehingga tidak ada gelombang sedikit pun saat dia menatap Yao Sheng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin perlahan terangkat di sudut mulutnya. Provokasi Yao Sheng yang berulang-ulang benar-benar membangkitkan kekejaman di hatinya. "Semoga kalian tidak bertemu dengan saya di kompetisi. Jika tidak, saya takut saya akan memberikan pukulan yang fatal." Xiao Yan perlahan memutar kepalanya saat dia dengan lembut berbicara dengan cara yang menunjukkan tidak ada yang terjadi. "Bunuh dia, bajingan itu terlalu sombong." Wu Hao dengan kejam melambaikan tangannya dan memarahi.
Wu Jia di sisinya juga terus menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia benar-benar tidak senang pada pria banci ini. Hehehe, menurutku kamu tidak punya dendam dengan orang ini. Lin Xiuya berbalik dan memberi Xiao Yan senyuman sambil mengejek melanjutkan, namun, itu juga tidak sepenuhnya tidak terduga. Junior Sun Er menamparkan Liu Fei. Untuk menyenangkan hatinya, Yao Sheng dengan sendirinya akan datang dan mencari masalah denganmu. Karena statusnya, sulit baginya untuk mempersulit seorang gadis. Oleh karena itu, dia telah mengalihkan kebenciannya kepada Anda. Dari tampang ekspresinya sebelumnya, sepertinya dia tidak akan menahan apapun jika kamu benar-benar bertemu dengannya di kompetisi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Doki orang itu sedikit tidak biasa. Dia mempraktikkan afinitas air doki. Dikabarkan bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut kalajengking gelap pengikis tulang. Tidak hanya dia tidak mati karena itu, tetapi dia juga secara tidak sengaja menggabungkan racun ke dalam dokinya. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, racun berkolaborasi dengan kelembutan yang tersisa dari afinitas air doki dan secara diam-diam bergabung dengan dokinya untuk menembus tubuh pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Lin Xiuya sambil tertawa berkata, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia telah mengungkapkan semua dasar Yao Sheng dalam kata-katanya. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Xiuya dan tersenyum sambil berkata, terima kasih banyak. Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut pada doki Yao Sheng, yang telah bergabung dengan cairan racun, dengan api inti teratai hijau, melindungi tubuhnya, Xiao Yan secara alami akan menerima niat baik Lin Xiuya. Saya juga melihat orang itu sebagai merusak pemandangan. Namun, dia biasanya berperilaku sangat memuaskan di depanku. Oleh karena itu, saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar bisa bertemu dengannya di kompetisi, Anda bisa membantu saya memberinya pukulan passing lagi. Lin Xiuya berbicara dengan cara bercanda. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya, tidakkah dia akan dilepaskan terlalu ringan jika itu hanya sakit fisik biasa? Seseorang harus dengan kejam merobek luka yang berlumuran darah ketika berhadapan dengan orang semacam ini dengan kulit murahan. Hanya dengan begitu dia akan mempertahankan ingatan baru. Suasana platform tinggi sekali lagi menjadi semarak setelah kelompok Liu Qing pergi. Seiring waktu mengalir secara bertahap, jumlah orang di platform tinggi juga meningkat. Saat dia menatap ke bawah, Xiao Yan sedikit terkejut menemukan bahwa kursi-kursi di bawahnya terisi penuh pada saat ini. Masa hitam besar di kepala manusia menyebabkan mata orang-orang terpesona. Gong! Suara gong kuno tiba-tiba bergema melalui stadion yang sangat bising dan bergema tanpa menghilang di dalam tempat itu. Di bawah suara gong ini, kebisingan juga perlahan berkurang hingga akhirnya hilang sama sekali. Suara gong dengan tenang jatuh dan suara angin kencang yang kencang tiba-tiba muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan mereka hanya bisa melihat beberapa sosok samar yang muncul dan menghilang. Tatapan mereka segera menunduk, hanya untuk melihat puluhan sosok manusia tua tanpa sadar muncul di kursi khusus di platform tinggi. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok tua ini. Kebanyakan dari mereka adalah sesepuh yang familiar di akademi. Pria tua berjubah hitam dengan janggut putih dan rambut di tengah secara mengejutkan adalah tetua pertama, Su Qian. Sungguh tak terduga bahkan dia telah muncul. Tampaknya akademi dalam memandang kompetisi besar, peringkat kuat, ini dengan sangat serius. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Su Qian perlahan berjalan maju. Tangannya seolah-olah menekan di udara. Seluruh stadion segera hening sampai yang tersisa hanyalah banyak suara nafas. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang sedang bersandar di pagar pembatas. Senyuman tipis terlihat dari matanya.
Setelah itu, suara rendah tua terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Mereka yang mendapat tempat di peringkat kuat, silakan masuk ke arena. Saat suara Suqian jatuh, orang bisa segera melihat sosok manusia di platform tinggi berkedip dan bergerak. Banyak sosok manusia menggambar busur di udara saat mereka terus mendarat di arena. Mereka mengangkat kepala dan mengamati kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Gelombang niat bertarung yang berapi-api melonjak dengan tenang. Kompetisi besar yang sebenarnya akan segera terjadi. Chapter 557. Bang! Sosok manusia yang seperti pagoda logam berwarna hitam membawa suara angin deras yang tajam saat kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus secara diam-diam membentuk beberapa garis retakan kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat. Apalagi, begitu dia mendarat, lusinan pesaing di arena jelas merasakan tanah bergetar dengan kejam. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut ke bayangan hitam itu. Hanya ketika pandangan mereka melihat siapa orang itu, mereka tiba-tiba mengerti. Tombak tiran Liu Qing. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan brutal sombong yang begitu tajam. Saat Liu Qing mendarat, tubuhnya lurus seperti tombak, bahkan tidak menekuk sedikit pun. Tombak berat berwarna hitam di punggungnya setinggi dia dan samar-samar aura tebal dan berat merembes keluar darinya. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Tatapannya tertuju pada tempat tertentu di platform tinggi, dan itu dipenuhi dengan niat bertarung yang panas. Tempat di mana tatapan itu dilemparkan adalah Lin Xiuya yang diharapkan. Tatapan seluruh tempat mengikuti pandangan Liu Qing dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Lin Xiuya. Mereka merasakan aura head-to-head yang tajam dari kedua belah pihak dan antisipasi yang besar terasa di hati mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua ahli sejati di puncak akademi dalam bertarung. Lin Xiuya memberikan senyum tipis ketika dihadapkan dengan tatapan semua orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dari jarak dekat dan segera menekan jari kakinya dengan lembut ke tanah. Tubuhnya seperti sepotong timah yang jatuh saat dia melintas dari platform tinggi. Tornado berwarna hijau pucat segera terbentuk di bawah kakinya. Akhirnya, dia tampak sedang menuruni tangga. Setiap kali kakinya turun, akan terlihat seperti menginjak semacam tangga yang tak terlihat. Pemandangan ini tampak seperti alam berjalan di udara. Keterampilan seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan sorakan meledak di stadion. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika itu adalah seorang elit doang, dia perlu meminjam kekuatan sayap Doqi agar tetap di udara. Sesuatu seperti adegan yang tampak tidak meminjam kekuatan apapun untuk berjalan seolah-olah seseorang sedang berjalan di tanah datar setidaknya membutuhkan kekuatan Do Huang untuk dicapai. Bahkan beberapa dari sesepuh di platform tinggi itu menganggukkan kepala mereka sedikit saat melihat keterampilan yang telah diungkapkan Lin Xiuya ini. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat melihat bahwa yang pertama tidak benar-benar tampak berjalan di tanah datar. Sebagai gantinya, dia meminjam afinitas angin dari Doqi-nya untuk membentuk tempat pendaratan tak terlihat di bawah kakinya. Itu tidak bisa bertahan lama tetapi bahkan jika ini masalahnya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan kontrol yang sangat baik dari Doqi seseorang. Dengan kekuatan Lin Xiuya saat ini, bisa tampil di level seperti itu sudah sangat mencengangkan. Di bawah tatapan kaget dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya dengan lembut mendarat di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya tampak anggun. Saat ini, sudah ada cukup banyak siswi di sekitar yang memiliki mata yang memancarkan bintang. Sama seperti semua orang mabuk dari tempat Lin Xiuya menginjak ruang kosong sebelumnya, suara guntur rendah dan dalam tiba-tiba meraung di udara. Beberapa orang buru-buru mengangkat kepala. Namun, selain kilatan cahaya perak, yang langsung menghilang di mata mereka, mereka tidak benar-benar menemukan hal lain.
Hanya ketika tatapan mereka melesat kemana-mana, beberapa orang bermata tajam menemukan bahwa ada sosok manusia berjubah hitam tambahan yang muncul di arena. Xiao Yan. Kecepatan orang ini sangat cepat. Saat ini, semua siswa di akademi dalam sudah familiar dengan penampilan Xiao Yan. Selain itu, penguasa Suan Brother itu juga mengungkapkan identitasnya. Dalam sekejap, suara terkejut rendah terdengar satu demi satu. Penampilan Xiao Yan tidak seberat atau seindah dua sebelumnya, tetapi di mata orang-orang dengan kekuatan sejati itu tidak kalah dengan Liu Qing atau Lin Xiuya. Lagi pula, kecepatan semacam itu memang sangat cepat sehingga agak menakutkan. Liu Qing, Lin Xiuya, dan beberapa orang lainnya di arena menoleh dan menatap pemuda pendiam berjubah hitam itu. Ketakutan yang sangat tidak jelas dan dangkal melintas di mata mereka. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka harus melihatnya dengan serius. Selain itu, selain satu atau dua dari mereka, banyak dari mereka tahu di dalam hati bahwa meskipun mereka menampilkan semua kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti ini. Kecepatan anak kecil ini kemungkinan akan kesulitan menemukan banyak orang di kelas Dowling yang bisa menyamainya. Apalagi dari tampang teknik kelincahannya, masih terlihat agak empuk. Dia seharusnya baru saja mencapai penguasaan awal. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya hal itu setelah dia mempraktikkannya hingga titik puncaknya. Di platform tinggi, Penatua Hao, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan, membelai jenggotnya dan memuji dengan tulus. Kelas teknik ketangkasan yang dia latih tidak rendah. Kalau tidak, pasti tidak mungkin mencapai efek seperti itu. Seorang penatua mengangguk, dan samar-samar menebak beberapa petunjuk. Penatua pertama Suqian berdiri dengan acuh tak acuh di tempat. Deru guntur yang agak akrab melintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Hatinya agak terkejut saat dia bergumam, bagaimana mungkin orang kecil ini memiliki teknik ketangkasan seperti itu. Ini adalah rahasia, paviliun petir angin yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan ini di masa depan, saya khawatir beberapa keterikatan tidak akan terhindarkan. Jika Xiao Yan tahu bahwa Penatua sudah dapat mengenali teknik dounya sekilas, kemungkinan dia akan sangat tercengang, merasa bahwa mata orang tua ini agak terlalu tajam. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan kelompok. Mulutnya tampak seperti sedang mengunyah sesuatu saat dia melihat ke segala arah. Dia segera tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan, memperlihatkan taring kecilnya yang rapi dan lucu. Tidak banyak orang di akademi dalam yang tahu tentang identitas Ziyan. Mungkin, hanya orang-orang di peringkat kuat, dan beberapa siswa yang lebih tua yang tahu tentang dia. Bagi para siswa baru yang datang beberapa saat kemudian, mereka belum pernah mendengar nama ini. Bagaimanapun, mantan tidak sering menunjukkan wajahnya di akademi dalam. Apalagi, tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, ini mengakibatkan orang-orang di akademi dalam hanya mengetahui Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat pertama di peringkat kuat, orang yang menunggangi mereka, sebenarnya adalah gadis kecil yang lucu. Gelombang percakapan pribadi terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya. Namun, ekspresi beberapa kompetitor berubah menjadi sedikit tidak wajar. Selain mereka yang telah masuk ke peringkat kuat, selama periode waktu baru-baru ini, ketakutan melintas di wajah sebagian besar orang lainnya. Reaksi orang-orang ini menyebabkan semua orang di stadion merasa bingung. Ziyan terlalu malas untuk memikirkan tatapan di sekelilingnya. Mulutnya berulang kali mengunyah danwan yang telah disempurnakan Xiao Yan untuknya.
Sikapnya yang santai tampaknya tidak memiliki tekanan yang menyertai kompetisi besar yang mendekat. Jika itu 2 tahun yang lalu, memang ada beberapa lawan di akademi dalam ini yang bisa bertarung dengannya. Sekarang, bagaimanapun, para elit itu telah lulus dan pergi. Seiring berjalannya waktu, dia telah menjadi murid yang tinggal di akademi dalam untuk waktu yang lama dengan penampilan seperti seorang gadis kecil. Meskipun siswa ini agak aneh. Oleh karena itu, dengan kekuatan kasar abnormal Ziyan saat ini, kemungkinan bahkan Liu Qing dan yang lainnya akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Orang kecil ini sudah menjadi eksistensi di peringkat kuat, yang melebihi akal sehat. Batuk. Suara batuk samar yang berisi dolki terdengar di samping telinga semua orang. Segera, percakapan pribadi mulai melunak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Banyak tatapan terangkat saat mereka menatap penatua berjubah hitam di tengah platform tinggi. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Sebagai penatua pertama yang kekuatan dan otoritasnya di akademi dalam hanya di bawah kepala sekolah misterius, bahkan seorang penatua biasa tetap menghormati dia, apalagi para siswa ini. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar bisa dimulai. Su Qian berkata sambil tersenyum tipis, namun, saya ingin memberikan pengingat sebelum kompetisi dimulai. Meskipun akademi dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya tetap berharap semua orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak memberikan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti wilayah sudut hitam, di mana orang-orang makan satu sama lain. Meskipun akademi dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti arena pertarungan, niat awalnya adalah untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Oleh karena itu, setiap orang harus mengukur kekuatan Anda saat Anda menyerang. Beberapa pesaing sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Su Qian. Namun, kebanyakan dari mereka tetap bersikap tidak berkomitmen. Dalam kompetisi seperti ini siapa yang tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia akan kesulitan mengendalikan kekuatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan akan terjadi. Tatapan Su Qian menyapu wajah para pesaing dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Suasana akademi dalam berangsur-angsur menjadi lebih ganas akhir-akhir ini. Para pemula yang tidak tahu bagaimana melakukan semua dan membunuh di arena pertarungan juga telah tumbuh menjadi serigala ganas di padang rumput dengan pengalaman bertarung yang sangat kaya. Agak sulit untuk menahan keganasan mereka saat ini. Aturannya sama seperti dulu. Lawan ditentukan dengan undian. Melihat bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh, Su Qian juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan malah berbicara dengan suara yang dalam. Saat kata-kata itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, kain hitam yang tidak jauh di depan mereka terhanyut, memperlihatkan meja batu di bawahnya. Ada sebuah silinder kayu besar di atas meja batu yang berisi cukup banyak batang bambu. Silinder berisi 25 tongkat dengan dasar biru dan 25 tongkat dengan yang merah. Jumlahnya semua dari 1 sampai 25. Jika Anda memilih tongkat dengan dasar biru berisi angka 12, lawan Anda adalah orang yang memegang tongkat dengan dasar merah dengan angka 12. Su Qian meringkas aturan memilih lot sekali. Hal ini tidak terlalu rumit, oleh karena itu, siswa yang baru pertama kali mengalami hal ini juga bisa mengerti. Baiklah, mari kita mulai. Para peserta dengan tertib berjalan ke meja batu satu persatu dan mengambil sebatang bambu dari dalam silinder. Mereka membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum mundur. Xiao Yan tidak ingin memilih banyak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas. Dari penampilannya, orang itu sebenarnya adalah Bai Cheng yang telah dikalahkan olehnya saat itu.
Masalahnya ini sepertinya dia masih menyimpan dendam di hatinya. Selain itu, kebencian ini juga menimbulkan ketidakpuasan. Mungkin dia mirip dengan orang lain dalam berpikir bahwa alasan dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Bai Cheng bergetar sedikit ketika dia melihat tatapan Xiao Yan dilemparkan. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu. Dia meraba-raba sedikit sebelum mengambil sebatang bambu dengan dasar merah. Dengan suara yang dalam, dia membaca, "Pantat merah, 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sisi dan terus menggunakan tatapan kejam untuk menatap Xiao Yan. Dia dengan kejam mengutuk dalam hatinya, akan lebih baik jika kamu akhirnya memetik tongkat bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Cheng, Xiao Yan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara acak memilih tongkat dengan dasar merah. Dia awalnya sedikit terkejut ketika dia menyapu dasar dengan tatapannya. Perasaan main-main segera muncul di sudut mulutnya. Bawah biru, 15. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Cheng tiba-tiba menegang. Chapter 558. Saat Xiao Yan melaporkan nomornya, ekspresi Bai Cheng langsung menegang. Di atasnya menjadi kaku, bahkan ada tambahan pucat. Bai Cheng menaruh dendam pada Xiao Yan sejak dia dikalahkan oleh tangannya, dan dia menyalahkan kekalahannya pada masalah Xiao Yan menelan pil kekuatan naga. Mungkin ini karena dia tidak mau mengakui alasan sebenarnya untuk kalah. Namun, pada saat ini, ketakutan yang sangat samar muncul di hatinya. Tampaknya meskipun dia tidak mau mengakuinya dengan mulutnya, tetapi di bagian dalam hatinya dia memang merasakan ketakutan terhadap Xiao Yan. Bai Cheng mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bambu di tangannya dan menatap senyum lucu yang tergantung di sudut mulut Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia menurunkan matanya. Tatapan itu seperti dia telah menangkap serigala rakus dengan tangannya. Sialan, bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menempati posisi 10 besar di peringkat kuat. Xiao Yan dengan tenang menatap Bai Cheng yang telah menundukkan kepalanya. Dia bermain dengan tongkat bambu di tangannya, tapi hatinya tidak terlalu khawatir. Saat itu, ketika dia hanya satu bintang Douling, dia bisa mengalahkan Bai Cheng. Sekarang setelah kekuatannya sedikit meningkat, dia tidak perlu lagi melakukan sesuatu seperti melelahkan dirinya sendiri karena mengeluarkan terlalu banyak tenaga yang dia lakukan terakhir kali. Setelah Xiao Yan, ada beberapa orang yang terus memetik batang bambu tersebut. Di antara mereka, lawan Wu Hao adalah bintang 1 Douling yang menduduki peringkat ke-43 di peringkat kuat. Kekuatan semacam ini hanya bisa dianggap berada di belakang peringkat kuat. Meskipun kekuatan Wu Hao hanya berada di puncak kelas Dadoshi, peluang kemenangannya cukup besar jika dia keluar semua. Dari tampangnya yang tersenyum, terlihat jelas bahwa dia bersukacita atas keberuntungannya. Setelah pesaing terakhir memilih undiannya di bawah pandangan semua orang, urutan pertandingan di arena sebagian besar telah ditetapkan. Jumlah orang yang putus asa dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka tidak kurang. Ini karena lawan mereka adalah para ahli yang berada di peringkat teratas peringkat kuat. Di antara mereka, seseorang yang telah mencapai kekuatan bintang 4 Douling secara kebetulan memilih nomor yang sama dengan Liu Qing. Begitu nomor itu dibacakan, ekspresi orang ini segera berubah pucat. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di tingkat menengah di peringkat kuat, peluang kemenangannya tidak diragukan lagi jatuh ke nilai yang tidak signifikan di hadapan ahli top seperti Liu Qing. Yang menarik adalah lawan dari Ziyan. Orang ini adalah kuda hitam yang baru-baru ini mencuri pusat perhatian dan memasuki peringkat kuat. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia terlihat seperti orang yang hanya tahu bagaimana melakukan retret dan berlatih. Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Ziyan.
Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa dengan jijik di bawah beberapa tatapan dari sekelilingnya yang ditujukan untuk melihat seorang idiot. Melihat adegan ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengendalikan tawa mereka. Mungkin orang ini akan langsung menangis sampai senja saat kompetisi dimulai. Tatapan Suqian perlahan menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat bahwa semua pesaing telah mengetahui lawan mereka, dia mengangguk sedikit. Sebuah suara tua yang samar bergema di seluruh stadion, "Karena undian sudah selesai, kalian semua harus kembali ke tempat duduk kalian dulu. Urutan pertandingan akan diundi secara berurutan." Begitu kata-katanya terdengar, tangan Suqian menarik sebatang bambu dari silinder di depannya. Dia meliriknya dan berkata dengan lemah, "Nomor 7. Tubuh dua orang di antara para pesaing di arena tiba-tiba melompat langsung setelah mendengar nomor yang dipanggil Suqian. Orang-orang yang memiliki alas bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tetap tinggal. Yang lain harus pergi. Suqian memerintahkan sambil melambaikan tangannya. Semua orang segera bergegas keluar setelah mendengar perintah Suqian. Hanya tersisa 2 orang. Kedua orang di arena juga tahu aturannya. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat memfokuskan perhatian mereka. Wajah mereka tegang saat Doki samar meluap dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata mereka saat tatapan mereka dengan tajam mengukur lawan mereka. Galeri tontonan yang menjadi jauh lebih tenang mengamati niat bertarung berapi-api yang secara bertahap meresap di arena, dan percakapan pribadi sekali lagi pecah. Beberapa tatapan juga menjadi panas mendidih saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang telah mereka antisipasi sejak lama akhirnya tirai ditutup. Xiaoyan dan Wu Hao kembali ke platform tinggi. Pandangan sebelumnya bertemu dengan Lin Suya tidak jauh dari sana, bertukar senyuman dan anggukan kepala. Kedua orang ini berada di peringkat ke-35 dan ke-38. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Akan ada kecemasan saat mereka bertengkar. Wu Hao menatap kedua orang di arena dan tertawa. Xiaoyan mengangguk secara acak. Tubuhnya bersandar di pagar pembatas saat tatapannya dengan malas tertahan di arena. Tidak disangka lawan Xiaoyan GG sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. "Dia hanyalah seseorang yang dikalahkan oleh saya." Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Tatapannya memiliki perasaan yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa kemenangannya atas Bai Cheng adalah karena dia mengandalkan bantuan pil obat, bahkan setelah dia memasang panggung dan menerima tantangan saat itu tidak menghilangkan akar masalahnya. Sekarang mereka akan bertemu lagi, dia bisa secara kebetulan dengan jelas menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang di depan umum. Jika dia bisa mengalahkan Bai Cheng sekali, maka dia akan bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya. Tapi orang itu tampaknya menyimpan dendam padamu. Pertemuan Anda kali ini mungkin benar-benar berakhir dengan pertandingan habis-habisan. Meskipun Anda tidak takut padanya, Anda juga harus berhati-hati. Jika dia melukai Anda setelah bermain habis-habisan, Anda akan dirugikan dalam pertandingan berikutnya. Wu Hao mengerutkan kening dan mengingatkan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Karakternya awalnya sangat berhati-hati. Secara alami, dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadap hal-hal seperti itu. Apakah dia bisa masuk 10 besar, peringkat kuat, mempengaruhi masalah penting? Apakah api hati yang jatuh akan berakhir di tangannya? Oleh karena itu, ia mengambil sikap yang sangat berhati-hati dalam kompetisi ini, takut akan terjadi kesalahan kecil yang akan mengakibatkan penyimpangan dari rencananya. Saat beberapa dari mereka bercakap-cakap, dua orang di bawah tiba-tiba bertabrakan di bawah gelombang suara api dari galeri tontonan. Doki yang kuat berinteraksi satu sama lain, meletus dengan gelombang suara ledakan yang dalam dan rendah. Saat sosok manusia berkedip, suara logam bening berulang kali muncul dan percikan api muncul.
Dari awal pertarungan, pemanasan dihilangkan dan mereka melakukan pertarungan habis-habisan. Salah satu dari dua orang di arena adalah afinitas api Doki sementara yang lainnya adalah afinitas kayu. Meskipun kekuatan yang terakhir sedikit lebih kuat, dia tampak sedikit berat dalam mempertahankan serangan pihak lain karena Doki-nya ditekan oleh pihak lain. Pesaing api Doki juga cukup pintar. Dia memahami esensi dari pergi keluar sekaligus. Saat serangannya dilepaskan, angin panas yang berapi-api muncul terus-menerus. Doki yang berwarna merah pucat itu seperti kumpulan api seperti zat yang naik, menarik banyak busur di udara dan dengan keras menusuk lawannya. Namun, di bawah serangan ganas dan ganas darinya ini, murid Doki kayu itu tidak menunjukkan kepanikan atau perubahan ekspresi sedikit pun. Wajah yang terakhir tenang saat dia menerima semua serangan dari lawan. Meskipun dia tampaknya dirugikan, dia tidak menerima luka serius. Pertarungan di arena hampir tidak bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat tinggi bahkan di dalam akademi dalam. Makanya, penonton di sekitar galeri tontonan difokuskan padanya. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap dua sosok manusia di arena. Teriakan meriah dan teriakan terpadu dipancarkan dan bergema tanpa henti di arena. Meskipun pertarungan di arena sangat mengasyikkan bagi para siswa di galeri tontonan, itu hanya bisa menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menganggukkan kepala sedikit. Lagi pula, dengan kekuatan mereka yang berbeda, wajar jika mereka memandang sesuatu secara berbeda. Tidak peduli apa yang mereka lihat, mereka akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Siswa Doki api itu akan kalah. Xiao Yan dengan malas melirik pertarungan di arena sebelum tiba-tiba membuka mulut untuk berbicara. Hah! Wu Hao dan Wu Jia di samping sedikit tercengang saat mendengar ini. Saat ini, api afinitas Doki pada dasarnya memegang keuntungan penuh dalam pertarungan. Meskipun afinitas api Doki memiliki serangan yang kuat dan ganas, itu tidak bisa bertahan lama. Jelas bahwa pengalaman bertarung lawannya bahkan lebih kaya darinya dan tahu bagaimana menghindari dan menyeret keluar. Afinitas kayu Doki mungkin memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah daripada afinitas api Doki, tetapi lebih unggul dalam daya tahannya. Selain itu juga dapat menyembuhkan luka secara otomatis. Jika Anda dengan hati-hati merasakan sesuatu, Anda akan dapat menemukan bahwa serangan murid Doki api afinitas sudah menjadi lebih lambat. Lawannya, di sisi lain, membalikkan keadaan. Dari kelihatannya, sepertinya pemenangnya akan ditentukan dalam 10 menit. Sun Er di samping tersenyum dan menjelaskan situasinya dengan suara lembut. Wawasannya tidak sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan bisa melihat lebih akurat daripada Xiao Yan. Wu Hao dan Hu Jia juga menjadi lebih perhatian saat mereka mendengar analisis Sun Er. Sesaat kemudian, mereka menganggukkan kepala karena terkejut. Memang, Xiao Yan melirik wajah Sun Er yang tersenyum di sampingnya. Gadis kecil ini melihat banyak hal lebih akurat daripada dia. Setidaknya dia tidak dapat menentukan bahwa pemenang kedua orang ini akan ditentukan dalam 10 menit. Segalanya persis seperti yang diprediksi Sun Er. Pada menit ke-8, perubahan mendadak terjadi dalam pertempuran yang dipenuhi kecemasan. Mahasiswa afinitas kayu Doki, yang telah bertahan secara pasif, tiba-tiba melepaskan serangan yang sangat tajam. Doki hijau pucat di tangannya seperti seberkas cahaya saat ditembakkan. Akhirnya, itu melewati pertahanan lawan dengan cara secepat kilat dan menghantam dadanya dengan keras. Segera, wajah murid Doki api itu berubah menjadi putih pucat. Seteguk darah segar tumpah dari sudut mulutnya. Tubuhnya dengan keras jatuh dari arena. Pada saat dia mendaki, dia hanya bisa mendengar gemuruh tepuk tangan seperti gemuruh di seluruh stadion. Wajahnya sedih dan tidak puas. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hebu. Sukian dengan acuh tak acuh mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya.
Tidak banyak yang bisa dia puji. Saat tepuk tangan terdengar di seluruh stadion, Soo Kyan bersandar dengan lembut di belakang kursinya. Dia sekali lagi mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. Setelah sedikit terkejut, dia segera mengeluarkan senyum tanpa sadar saat dia berbicara kepada beberapa sesepuh di sisinya. Sepertinya kita akan melihat pertandingan yang lebih menarik daripada yang terakhir. Pertandingan kedua, nomor 28. Saat suara Soo Kyan jatuh, sosok manusia tiba-tiba muncul di atas panggung. Orang itu adalah pria yang wajahnya angkuh dan sombong. Sebagai kuda hitam yang sorotannya baru-baru ini bahkan melampaui Xiao Yan, dia menyerbu ke posisi 33 di peringkat kuat dari luar. Selain itu, orang ini tampaknya telah mengeluarkan beberapa kata sombong yang mengatakan bahwa jika dia diberi 5 hari, dia pasti juga akan menang atas Xiao Yan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengagumi harga dirinya. Namun, Xiao Yan tidak memberikan balasan untuk ini. Yang terakhir sibuk dengan retretnya, dan tidak punya waktu untuk diganggu oleh beberapa rekan yang baru saja menjadi sukses. Tidak lama setelah pria itu naik ke atas panggung, sebuah tubuh kecil muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil yang mengenakan pakaian putih itu perlahan naik ke atas panggung di bawah tawa cekikikan di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Haha, gadis kecil, santai. Aku pasti akan menahannya. Pria itu tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Dia sepertinya sudah bisa melihat pemandangan indah dirinya yang maju. Xiao Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di peron tinggi menyeka keringat dingin dari dahi mereka di hadapan tawa arogan pria itu. Orang yang menyedihkan ini. Chapter 559. Tawa pria itu secara langsung menyebabkan beberapa pesaing di platform tinggi, yang mengetahui realitas situasi, terdiam. Bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya bahkan tidak bisa menjamin peluang kemenangan 50% bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Ziyan. Namun orang ini, pria di atas panggung juga merasakan ada yang salah dengan tatapan di sekitarnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak tahu alasan pastinya. Senyum di wajahnya menegang sedikit saat tatapannya menyapu hati-hati Ziyan. Bagaimana dia bisa melihat Baselin Ziyan hanya dengan kekuatannya? Di matanya, dia hanya bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir tidak memiliki aliran Douqi yang sangat kuat. Dia tampak lemah dan tampak terlalu lemah bahkan untuk menerima pukulan. Ziyan akhirnya datang ke arena di bawah banyak tatapan aneh dari sekitar. Mata hitam pekatnya yang besar menatap pria itu saat 10 jarinya saling bersilangan. Dengan dorongan lembut, tulangnya segera mengeluarkan suara retak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap penatua pertama Soo Kyan dan berbicara dengan sikap bangga dan tua, "Hei, orang tua. Bisakah kita mulai?" Seluruh stadion langsung tercengang saat kata-kata ini dikeluarkan. Beberapa orang yang mengetahui identitas Ziyan sedikit lebih baik. Mereka yang bodoh memiliki wajah yang benar-benar kusam. Sebenarnya ada seseorang di Akademi Dalam yang berani berbicara dengan tetua pertama dengan cara seperti itu. Selain itu, lawan Ziyan juga termasuk di antara orang-orang yang membosankan ini. Soo Kyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dari platform tinggi. Dia benar-benar tidak punya solusi apapun sehubungan dengan anak kecil yang suka bermain ini. Tatapannya melirik beberapa dari sesepuh yang terkekeh di sampingnya dan hanya bisa melambaikan tangannya saat dia berkata, "Mulai. Ingat, jangan mengambil nyawa seseorang." Ziyan dengan manis mengangkat bahunya dan berkata, "Tenang. Satu pukulan. Apakah itu akan mengakibatkan cedera serius atau kecil? Semuanya tergantung pada seberapa baik dia bisa menahan pukulan." Sombong. Meskipun pihak lain hanya seorang gadis kecil, wajah pria di sisi berlawanan tidak bisa membantu tetapi tenggelam setelah dipandang rendah dalam masalah seperti itu di depan banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat tegas, "Jangan berpikir bahwa saya akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Anda adalah seorang gadis kecil. Ingat nama saya,
Beiju. Ziyan segera mengayunkan kuncir ungu pucatnya saat dia menatap pria yang menunjukkan sikap ceramah. Taring imutnya yang bening bergesekan satu sama lain. Dengan segera, kakinya yang halus terangkat sedikit dan mendarat dengan tiba-tiba beberapa saat kemudian. Bang! Ledakan dalam yang teredam tiba-tiba terdengar saat kakinya mendarat. Dalam sekejap, garis retakan selebar setengah kaki dengan cepat menyebar dari kaki Ziyan di depan terengah-engah kaget yang tak ada habisnya. Garis retakan itu seperti ular piton yang menyergap di bawah tanah. Dalam waktu singkat, itu mencapai kaki pria yang sama tertegun yang menyebut dirinya Beiju. Garis retakan memanjang, dan kekuatan tak terlihat ditembakkan. Akhirnya, benda itu membentur kedua kaki pria itu. Beiju juga tampak merasakan sesuatu saat garis retakan telah mencapai kakinya. Meskipun bayangan gelap dan kegelisahan telah muncul di dalam hatinya saat Ziyan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, dia tidak dapat banyak berpikir pada saat itu. Dengan teriakan keras, Doki yang kuat segera meletus dengan keras dari tubuhnya, membentuk Doki armor putih abu-abu di permukaan tubuhnya sesaat kemudian. Armor Doki Beiju diaglomerasi dengan sangat cepat. Jelas, dia juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa mencapai langkah ini. Namun, jika sesuatu harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya saat bertemu dengan Ziyan, yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya menghindari dengan cara apapun. Dengan kekuatan Ziyan yang sebanding dengan Dou-Wang, bahkan satu serangan saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, meskipun tubuh Beiju memiliki armor Doki yang melindunginya, armor Doki yang tampak tangguh itu pada dasarnya benar-benar hancur berantakan dengan kecepatan yang layu saat keduanya bersentuhan. Selain itu, baju besinya benar-benar pecah dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan ganas itu tanpa ampun menembus armor Doki dan bertabrakan di tempat di antara kaki Beiju. Karena itu jeritan tajam yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Saat mereka menyaksikan Beiju, yang memeluk tubuh bagian bawahnya sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar, semua orang menyeka keringat dingin di wajah mereka sambil terlihat tertegun. Beberapa siswa laki-laki tanpa sadar menahan tubuh bagian bawahnya sebagai refleks. Tubuh mereka menjadi dingin. Jika mereka dipukul dengan cara ini sepertinya bahkan jika benda itu sembuh, seseorang akan membentuk fobia di dalam hati mereka. Xiao Yan dan yang lainnya di platform tinggi sama-sama tercengang saat mereka memandangi arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Orang ini meskipun dia tampak tidak berbahaya bagi laki-laki dan binatang buas dan bahkan terlihat cukup manis, serangannya cukup ganas. Sungguh kekuatan kasar sepertinya, dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Mata air Sun Er menatap tajam ke arah Ziyan saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat Ziyan menyerang, dia tidak merasakan banyak fluktuasi energi. Namun, dia memahami banyak hal dengan lebih jelas saat dia memikirkan identitas aslinya. Sebagian besar magical beast terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat. Selain itu, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa Ziyan mungkin adalah binatang unik langka dari zaman kuno. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wajah Suqian dan sesepuh lainnya di kursi hakim bergerak sedikit. Beberapa sesepuh tertawa terbahak-bahak tanpa satupun dari mereka yang tahu apa yang harus mereka katakan. Suqian menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata sambil tersenyum pahit, Ziyan menang dalam pertandingan ini. Membosankan. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya dengan sikap bosan saat kakinya menginjak tanah. Tubuh kecilnya yang cantik melesat ke udara sebelum dengan lembut mendarat di dekat pagar pembatas, tempat Xiao Yan bersandar, di platform tinggi. Dia tersenyum padanya. Seranganmu sangat kejam. Saat Xiao Yan melihat tingkah laku Ziyan yang tampaknya diukir dari batu giok,
bahkan dia tidak akan percaya bahwa Ziyan akan dapat menggunakan taktik yang begitu kejam jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Di lain waktu, saya kebetulan melihatnya meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan. Setelah pertandingan, dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawan berikutnya adalah Anda. Ziyan melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena, meraih ekor kuda ungu pucatnya dan tertawa saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar ini. Dia mengira Ziyan telah bertindak dengan cara ini karena dia tidak sabar dengan pihak lain. Tidak disangka bahwa masalah itu benar-benar ada hubungannya dengan dia. Namun, gadis kecil ini sangat ramah padanya. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala kecil Ziyan. Dia berbicara dengan tawa lembut, "Saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Anda tidak perlu peduli tentang mereka. Jika saya tidak membantu Anda pasti tidak akan membantu saya memperbaiki dan Wans di masa depan." Ziyan dengan tidak senang menggelengkan kepalanya dan mendengus. Sebagai magical beast, dia tidak memiliki plot licik sebanyak manusia. Dia terus dengan polos berpikir bahwa hanya dengan membuat Xiao Yan benar-benar berutang budi padanya, dia akan terus membantunya memperbaiki dan Wans. Sekarang Anda berhutang budi kepada saya karena saya telah membantu Anda mengajari orang itu pelajaran. Saya akan mengingat ini. Ziyan bergumam. Hehehe, baiklah. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menarik ekor kuda Ziyan dan menatap wajah imutnya yang menunjukkan senyum bahagia dalam sekejap mata. Bayangan seorang gadis kecil, dengan wajah pemalu dan tubuhnya yang selalu diturunkan dengan rendah hati bercampur dengan darah manusia dan ular melintas di benaknya. "Aku ingin tahu bagaimana kabar King Lin." Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Saat itu gadis kecil yang telah jatuh ke mulut harimau di Kekaisaran Jiama akhirnya direnggut oleh orang-orang dari Rumah Ular Langit dari tangannya. Xiao Yan terus merasa bersalah terhadap gadis kecil pemalu ini. Hihi. Ziyan tertawa saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia mengungkapkan taring kecilnya yang lucu. Tubuhnya berdiri di pagar pembatas dan menepuk bahu Xiao Yan sambil berbicara dengan suara heroik, "Kamu dapat yakin bahwa dengan aku melindungi kamu, aku pasti akan membiarkan kamu masuk 10 besar. Aku akan mengalahkan siapapun yang berani merebut posisimu sampai dia setengah hidup." Suara Ziyan tidak diturunkan. Oleh karena itu, para pesaing di platform tinggi dapat mendengar apa yang dia katakan. Pada saat itu, sebagian besar wajah berubah sedikit. Banyak orang mengerti betapa menakutkannya Ziyan di hati mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan lembut memukul kepala Ziyan. Saat dia melihat dia menggosok dahinya dengan wajah yang dipenuhi dengan kesalahan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saya secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke 10 besar. Jika Anda membantu saya tidak akan bisa duduk dengan mantap bahkan jika saya berhasil masuk." Ziyan memutar matanya. Dia menggumamkan beberapa kalimat, tetapi menurutinya dan tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata itu beberapa saat yang lalu. Hehehe, tidak terduga bahwa saudara Xiao Yan sebenarnya akrab dengan senior Ziyan. Tawa yang akrab tiba-tiba terdengar di sisinya. Xiao Yan menoleh untuk melihat. Itu sebenarnya adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Pada saat ini, tatapan orang-orang ini semuanya sebagian mengarah ke Ziyan di samping. Senior, mulut Xiao Yan melebar. Dia menimbang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum. Namun, selain merasa itu lucu, dia juga sedikit tertegun. Biasanya, Lin Xiuya mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senyuman itu mengandung kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Ziyan melirik Lin Xiuya dan berbicara dengan malas, "Jadi itu kamu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan terakhir." Rasa malu muncul di wajah Lin Xiuya saat dia menjadi tidak bisa berkata-kata.
Saat itu, dalam kompetisi besar peringkat kuat, dia secara kebetulan bertemu dengan Ziyan di babak final. Pada saat itu, kekuatannya secara alami tidak sekuat sekarang. Oleh karena itu, saat dia bertemu dengan Ziyan, dia melarikan diri dari arena dan mengaku kalah dengan cara yang sangat menentukan. Ini menyebabkan Ziyan, yang gagal memukuli seseorang, terus merasa kesal. Kompetisi ini sangat membosankan. Anda semua bisa terus bermain. Sepertinya tidak akan ada pertandingan untuk saya hari ini. Ziyan mengamati pertarungan yang sangat berapi-api di arena yang datang dan pergi hanya untuk menguap. Dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan sebelum dia melompat turun dari platform tinggi dan melompat keluar dari stadion. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tubuh Ziyan yang menghilang. Dia menoleh dan melihat sikap Lin Xiuya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangkat alisnya, tersenyum, dan bertanya, "Ada apa?" "Hihi, apakah saudara Xiaoyan sangat akrab dengan senior Ziyan?" Lin Xiuya tertawa datar. "Biasa saja." Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata, "Hihi, kalau begitu aku ingin meminta kakak untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa bagiku untuk kalah jika aku bertemu dengannya selama kompetisi selama dia tidak terlalu mempermalukanku. Sejujurnya, jika seseorang mengatakan bahwa saya sedikit takut pada Liu Qing, maka saya akan takut padanya. Saya pikir, Liu Qing mungkin juga berpikir seperti ini." Lin Xiuya berbicara dengan canggung. Xiaoyan langsung bodoh saat mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa pemimpin, gigi serigala, akademi dalam ini sebenarnya akan takut pada Ziyan? Aku akan membantumu memberitahunya saat kita bertemu. Xiaoyan menahan tawa di hatinya saat dia mengangguk. Lin Xiuya akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Yang pertama memberi yang terakhir senyuman terima kasih sebelum menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Xiaoyan mengeluarkan tawa lembut saat dia menatap Lin Xiuya yang telah berbalik dan pergi. Memang benar bahwa satu hal berserah diri pada hal lain. Pertandingan keempat, nomor 15. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim tepat saat Xiaoyan menghela nafas, menyebabkan dia sedikit terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan Suqian yang tersenyum tipis ditembak ke arahnya. "Apakah akhirnya giliranku?" Xiaoyan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sepasang tatapan ganas yang telah terlempar. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Chapter 560. Dua sosok manusia saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena yang luas. Yang satu hitam, yang lainnya putih. Mereka tampak sangat mencolok di arena abu-abu pucat ini. Sebenarnya Xiaoyan dan Bai Cheng. Kedua orang ini bertabrakan lagi. Hihi, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiaoyan terakhir kali, Bai Cheng telah memberitahu orang lain bahwa itu karena Xiaoyan telah mengkonsumsi pil kekuatan naga. Sekarang mereka telah bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak mengizinkan konsumsi pil obat. Aku bertanya-tanya apakah dia bisa kembali dari kekalahan sebelumnya. Saya pikir itu akan sangat sulit. Xiaoyan bahkan mengalahkan Cheng Nan saat dia melakukan pertarungan terakhir kali. Dia adalah 6 atau 7 bintang elit Douling dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Bai Cheng. Galeri tontonan yang sangat ramai segera mengeluarkan cukup banyak percakapan pribadi saat mereka memandangi dua orang yang berdiri berhadapan satu sama lain. Sebagian besar orang di akademi dalam mengenali kedua orang ini yang pernah meletus dalam pertarungan sengit. Pertempuran di arena pertempuran terakhir kali telah menetapkan posisi Xiaoyan di peringkat kuat. Namun, Bai Cheng yang kalah memiliki reputasinya yang berkurang sedikit. Dikatakan bahwa musuh seringkali melintasi jalan satu sama lain, dan sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, tampaknya pepatah itu memiliki bobot. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh percakapan pribadi yang muncul di sekitarnya. Dia memutar tangannya sedikit dan penguasa Suan beratnya yang besar menyala dan muncul.
Dengan ayunan acak, kekuatan yang kuat terbentuk di bawah tubuhnya, meniup sebagian debu di tanah hingga menyebar ke segala arah. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah mengeluarkan senjatanya, Bai Cheng juga mengeluarkan tombak kuning pucat yang panjang. Tubuh tombak itu bergetar dan bergetar dengan sangat cepat. Dengan segera, bayangan kabur seperti bunga terbentuk dari tombak, memusnahkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Meskipun ada rasa takut yang samar jauh di dalam hatinya, ketakutan ini menghilang bersama angin saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan agar semua kemuliaan yang menjadi miliknya di masa lalu kembali. Peringkat pada, peringkat kuat, yang dia hilangkan juga akan kembali padanya. Aku harus mengalahkan bajingan ini. Bagaimanapun juga, Bai Cheng menggertakkan giginya. Matanya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk pertandingan ini. Semua aturan apapun tentang tidak memberikan pukulan fatal bisa masuk neraka. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Selama dia menang, semua rumor secara otomatis akan berhenti. Xiao Yan melirik wajah Bai Cheng yang bergejolak yang akhirnya mengeras menjadi tampilan yang gelap dan serius. Setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kursi hakim. Su Qian perlahan berdiri saat dia merasakan tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Saat dia berdiri, kebisingan di stadion secara otomatis surut. Tatapan Su Qian melihat ke segala arah. Tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia berkata, pertandingan keempat, mulai. Saat suaranya terdengar, tatapan di stadion yang fokus pada mereka berdua menjadi panas mendidih. Pertandingan ini mungkin yang paling menarik di antara beberapa pertandingan pertama kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Tentu saja, bukan hanya tatapan sekitarnya yang berubah. Xiao Yan dan Bai Cheng di arena juga melepaskan aura ganas saat ini. Doki hijau dan berwarna kuning melonjak keluar dari tubuh keduanya, membungkus keduanya. Dua atmosfer menekan, yang diciptakan dari doki yang kuat menyebar, menyebabkan beberapa siswa yang sedikit lebih dekat ke panggung pertempuran bernapas dengan lamban. Mereka memang layak menjadi ahli di peringkat kuat. Ini tidak hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya. Para siswa di sekitarnya diam-diam memuji di dalam hati mereka karena mereka merasakan kekuatan tekanan yang menyebar. Xiao Yan sedikit memutar lehernya. Gelombang doki yang kuat dengan cepat mengalir di dalam jalur qi-nya, memberikan setiap bagian tubuhnya kekuatan yang tak henti-hentinya. Tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat saat doki berwarna hijau bertahan di atasnya. Kadang-kadang, akan ada bibit api berwarna hijau yang sangat redup muncul. Setiap kali gumpalan api ini muncul, udara di sekitarnya akan berubah sementara. Seseorang tidak akan bisa merasakannya kecuali dia memiliki mata yang sangat tajam. Keduanya mengangkat kepala, dan empat mata melakukan kontak di arena. Percikan api melesat kemana-mana karena setiap pasang mata mengandung sedikit rasa sedingin es. Saat empat pasang mata terfokus satu sama lain, suasana yang sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut selama hampir 1 hingga 2 menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya, itu berubah menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, benar-benar meledakkan suasana yang sangat tegang ini. Dua sosok manusia yang ditutupi oleh doki yang kuat hampir menembak secara bersamaan seperti anak panah begitu batuk berbunyi. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, itu mengakibatkan banyak orang di luar arena hanya dapat melihat dua bayangan kabur yang melesat ke depan secara eksplosif. Akhirnya, mereka muncul seperti meteorit. Mereka masing-masing membawa kekuatan bergegas yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras di tengah arena, tampak sangat mengejutkan mata. Ding! Dua sosok manusia yang samar-samar melewati satu sama lain di tengah arena. Tombak panjang yang tajam menusuk dengan cara seperti kilat. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh penguasa hitam yang tebal seperti perisai.
Percikan segera terbang ke segala arah. Riak energi melingkar kecil menyebar di titik kontak. Saat sosok-sosok itu saling bersilangan, Xiaoyan yang tanpa ekspresi dengan kejam memutar-mutar penguasa berat di tangannya secara refleksif. Angin kuat yang dibawa oleh penguasa berat merobek udara. Suara angin deras yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang merasakan sakit yang menusuk. Ding, ding, ding. Saat penguasa berat itu diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Setiap tombak mendarat di atas penggaris yang berat. Suara jernih itu hampir diaglomerasi menjadi nada yang sangat teratur. Dibandingkan terakhir kali, Bai Cheng kali ini tampak sedikit lebih kuat. Orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan di luar arena menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat sosok manusia yang berkedip di arena. Dengan penglihatan mereka, sebagian besar hanya bisa melihat percikan api menembak ke segala arah dan sosok manusia yang mencapai tujuan mereka dalam sekejap sementara senjata keduanya bertabrakan. Bai Cheng tampaknya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertarung. Lin Xiuya memandangi pertarungan intens di arena dari platform tinggi sebelum tiba-tiba merajut alisnya dan mengungkapkan pikirannya. Dia memang jauh lebih kuat. Kali ini, sepertinya dia tidak makan pil obat apapun. Sebaliknya sepertinya dia menembus level. Yan Hao menjawab dengan suara yang dalam. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan karena dikalahkan oleh Xiao Yan terakhir kali. Tangan halus Han Yue memegang seutas rambut panjang berwarna perak saat dia berbicara dengan samar. Ini hanyalah sedikit perbaikan. Kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiao Yan kali ini, dia tidak hanya akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya mungkin juga akan meningkat pesat di masa depan. Jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan berhenti di kelas Douling selamanya. Lin Xiuya memprediksi dengan tenang. Sepertinya itu agak sulit. Senyum yang sangat tipis muncul di wajah dingin Han Yue. Matanya yang cantik menatap bayangan hitam di arena yang seperti belatung di tulang tarsal. Dia berkata, hanya dalam 2 bulan, Xiao Yan telah menjadi bintang 3 Douling. Kecepatan ini bisa disebut nomor 1 di seluruh akademi dalam. Selain itu, kecepatan gerakannya, sepertinya dia yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Douwang. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu, dia telah menyaksikan kecepatan Xiao Yan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Han Yue kosong. Dalam hal kecepatan, bahkan dia kemungkinan tidak akan bisa bersaing dengan Xiao Yan kecuali dia menunjukkan sayap Douqi yang sangat kuat. Beberapa pemikiran juga menggulung hati Xiao Yan di arena sementara beberapa orang sedang berbicara. Sebagai orang yang secara pribadi bertukar pukulan dengan Bai Cheng sebelumnya, dia jelas merasakan betapa kuatnya orang itu sekarang. Namun, yang terakhir tidak bisa dianggap sebagai ancaman baginya. Saat itu, Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Douling, telah mengandalkan 3 perubahan misterius api langit, agar memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan Bai Cheng. Sekarang dia sudah maju menjadi bintang 3 Douling, kekuatannya telah melonjak pesat. Selain itu, dengan meminjam efek khusus dari metode Qi, mantra api, dia tidak akan kalah bahkan jika dia harus bertarung langsung dengan Douling bintang 5 biasa. Menambahkan ini ke tubuhnya yang diperkuat secara fisik dan gerakan 3000 petir, Xiao Yan saat ini sudah bisa terlibat dan bertarung dengan Bai Cheng tanpa menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri. Anda sebenarnya telah menembus 1 level. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyuman dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Pikirannya tiba-tiba terfokus, memusatkan semua perhatiannya pada penguasa. Perasaan pemandangan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali terlintas di benaknya seperti dia kembali ke pegunungan yang dalam. Saat dia tenggelam dalam kedalaman ini,
penguasa berat di tangannya juga tiba-tiba menembus. Sepasang bayangan penggaris terbentuk di udara sebelum lintasannya tiba-tiba berubah. Penguasa yang awalnya berat dan besar itu sebenarnya seperti tombak biasa di tangan Xiao Yan saat ini. Tingkat kelincahannya sebenarnya tidak lebih lemah dari tombak panjang di tangan Bai Cheng. Saat penguasa berat itu menari, itu samar-samar memiliki serangan yang berulang. Saat itu berputar, tombak panjang Bai Cheng tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Saat teknik penguasa Xiao Yan berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform tinggi dan kursi hakim. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, tidak mengherankan jika mereka mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini. Dibandingkan dengan serangan Xiao Yan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengandalkan metode menggunakan satu pukulan untuk menghancurkan 10 lainnya, teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat luar biasa. Sebagai lawan Xiao Yan, Bai Cheng merasakan perubahan teknik penguasa Xiao Yan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang Bai Cheng bisa kalahkan Xiao Yan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Namun, yang pertama hampir sepenuhnya diimbangi dengan metode Qi Xiao Yan yang sangat kuat, sementara teknik penguasa yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan tidak sedikit lebih lemah dari teknik tombaknya. Gabungan keduanya tampaknya mendorong kemenangan besar demi kebaikan Xiao Yan. Mata Bai Cheng membelalak dengan marah. Ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tombak panjang di tangannya seperti ular berbisa yang telah terpojok, melompat secara acak ke segala arah. Namun, itu pada akhirnya dipegang erat oleh penguasa besar dan besar itu, dan tidak bisa melepaskan. Yang terakhir tidak peduli bagaimana dia menarik tombak. Untuk menggunakan teknik tombak secara maksimal diperlukan jarak. Sekarang Xiao Yan telah menunjukkan tekniknya, serangan dari tombak panjang pada dasarnya telah kehilangan setengah dari ketajamannya. Bai Cheng terjerat dengan Xiao Yan selama beberapa menit. Matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol. Dia berteriak dengan tajam di dalam hatinya, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." Saat teriakan terdengar, tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul gagang tombak. Tombak panjang itu ditembakkan, menembak ke arah hati Xiao Yan. Serangan ini tanpa ampun. Jika Xiao Yan diserang olehnya, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin. Dia mengguncang lengannya dan penguasa berat itu berputar ke belakang, muncul di hadapannya dalam sekejap dan memblokir tombak panjang itu. Kekuatan yang terkandung di tombak menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah. Xiao Yan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng tersenyum biadab pada Xiao Yan. Suaranya begitu kental sehingga terdengar seperti ditransmisikan dari bawah tanah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku akan benar-benar melumpuhkanmu, dasar bajingan kecil.